Terus yang paling pojok timur, pabrik gula Randu Gunting, tempatnya di Prambanan, di dekat di perbatasan sih, dekat sama Candi Pelausan. Nah di situ masih ada peninggalannya di situ, kayak cerobong asap kayak gitu. Dan masih banyak lagi di bagian Bantul, seperti pabrik gula Kedaton Pleret yang ada di Pleret. Sekarang ini sih sudah tidak ada sama sekali. Terus ada pabrik gula Bantul di Bantul Kota, dekat sekarang jadi SMA Negeri 2 Bantul, dan kantor kejaksaan Bantul kalau nggak salah, jadi satu kompleks. Terus pabrik gula Gesian itu ada di dekat di Pajangan ya, di Pajangan. Terus pabrik gula Gondang Lipuro tadi yang di Ganjuran, sekarang ada yang jadi rumah sakit Elizabeth dan gereja Ganjuran, salah satunya itu kompleksnya di situ. Terus pabrik gula Barongan itu dekat di Jetis ya, di Jetis Bantul. Kemudian di selatan lagi, yang paling selatan adalah pabrik gula Bundong, tempatnya di Bundong. Terus yang paling pojok, paling bawah dan paling pojok barat adalah pabrik gula Sewu Galur, yang sekarang sudah tidak ada. Masih ada sih beberapa peninggalan kayak rumah dinas dan beberapa prasasti di situ. Nah, ke-19 pabrik gula ini pastinya akan dihubungkan oleh lori-lori, artinya kereta yang kecil untuk membawa tebu. Itu pada waktu itu tahun 35, tahun 1920 sampai 35 itu banyak sekali di sini. Jadi kota Jogja itu ramai sekali dengan lori-lori, termasuk 2 jalur kereta yang sudah tidak ada sekarang, yaitu yang pertama Jogja ke Sewu Galur. Ini nanti itu dari arah Dongkelan, arah Dongkelan ke selatan ke Bantul, terus ke Sewu Galur. Ini menghubungkan pabrik-pabrik gula yang di situ kayak Madukismo, Bantul, dan Gesian dan Sewu Galur. Terus yang ada satu jalur kereta lagi, yaitu jalur kereta dari Jogja ke Bundong. Ini menghubungkan jalur kereta menghubungkan dari Dongkelan juga, tapi nanti menuju ke arah Pleret. Jadi ke arah Pleret, Barongan, Gondang Lipuro, dan Bundong gitu. Terus yang ke arah utara ada kan, yang sudah tidak ada juga, kereta api dari Jogja ke Kedung Jati ya, Magelang lah pokoknya, ke Ambarawa lah waktu itu. Itu juga niatnya dulu juga menghubungkan antara, selain Jogja ke Ambarawa, juga menghubungkan antara pabrik gula yang di situ kayak pabrik gula Beran, Jabongan, dan Medari. Terus yang ke arah timur juga ada sama. Jadi makanya ada stasiun-stasiun kayak stasiun Kalasan, stasiun Prambanan, stasiun yang kecil-kecil itu dulu fungsinya mungkin salah satunya untuk transfer lori dari Tanjung Tirto atau dari Wonocatur gitu, atau dari Randu Gunting. Tapi aku tidak melihat ada lori ke arah dari Randu Gunting ya. Silakan coba-coba cari, kalau mau cari jalur lorinya gimana, ada di peta
terbitan kit ya, Museum Amsterdam ya, itu tahun 35. Jadi ada dua beta sebenarnya, tahun 27 sama tahun 35. Tahun 27 belum ada senang pitu, belum ada, jadi karena baru mulai ada di tahun 35 gambar museumnya, gambar pabrik gulanya gitu loh. Jadi itu semua ke-19 pabrik ini mengantarkan Jogja sebagai provinsi yang kaya waktu itu, walaupun bukan kota tapi kayak residen yang kaya sekali gitu loh. Dan semuanya berakhir ketika penjajahan Jepang. Di penjajahan Jepang, sebagian rel-rel lori diangkut untuk membuat jalur di Vietnam. Terus jadinya kereta yang ke Pundong dihentikan, relnya dicabutin sampai sekarang, jadi nggak ada bekas-bekasnya sama sekali. Misalnya di Sewu Galur juga sama. Terus sampai akhirnya nanti krisis Malays dulu sih, 1930 ada krisis Malays. Krisis ini kayak krisis perekonomian global waktu itu, menyebabkan dari 19 pabrik ini cuma tinggal 8 saja yang masih beroperasi gitu. Kayak yang kecil-kecil kayak Kelaci itu udah tidak bisa survive gitu. Tapi setelah Jepang 40, 42, 43, 44, akhirnya nanti sebenarnya masih berjalan pabriknya yang 8 ini, cuman nanti tahun 48 waktu ada perang dunia, waktu ada Clash 2, yaitu agresi militer Belanda kedua. Nah ini ke-8 pabrik ini bukan diserang oleh Belanda, tapi dibumi hanguskan oleh pejuang Indonesia. Kenapa? Takut, soalnya kalau nggak dihancurin nanti jadi basis pertahanan Belanda gitu loh. Makanya sebenarnya ya gimana lagi waktu itu, ya mungkin bingung juga atau gimana, tapi akhirnya ya karena pembumi hangusan semua jenis-jenis perusahaan Belanda yang ada di Jogja saat itu, jadilah kita kehilangan semua pabrik di tahun 48 gitu ya. Dan berakhirlah era Suiker Fabrik van Yogyakarta gitu ya. Begitu, makanya mungkin beda kalau di Surakarta, mungkin masih banyak yang berdiri karena tidak ada pembumi hangusan ya waktu itu, karena kelas 2 kan di Jogja waktu itu ya. Jadi ya begitulah sejarah kelam. Tapi tahun 55 setelah Indonesia merdeka dan setelah aman dari apapun, tahun 55 si Sultan Hamengkubuwono ke-9 mendirikan lagi atau menyuruh untuk membangun kembali satu pabrik yang dulu namanya Padokan menjadi Madukismo. Jadi bangunan Madukismo yang sekarang itu bukanlah bangunan kolonial, tapi bangunan baru menempati lahan Suiker Fabrik Padokan yang sudah dibumi hanguskan pada tahun 48 gitu. Jadi ya gitu sih ceritanya, memang panjang dan apa ya, dan seru gitu, karena kita jadi tahu ternyata dulu pernah ada 19 pabrik gula yang menghiasi Yogyakarta gitu, dan sekarang udah tinggal satu, itu pun baru gitu loh, bukan legasi dari kolonial zaman dulu yang dulu alat-alatnya aja sampai impor ke luar negeri gitu. Tapi tahun 48 semuanya dijarah oleh Indonesia, jadi hilang semua, aset-asetnya hilang semua. Ya nama juga
Kalau nggak gitu tidak ada cerita ya. Jadi ya itulah mengapa nanti pentingnya tadi ya, kemarin kita sudah eksplorasi Selokan Mataram dan Van der Wijk. Itu yang bagian Van der Wijk ini sangat vital untuk mengairi pabrik gula yang ada di bawah Van der Wijk, kayak di Suiker Pabrik, Sandang Pitu, Sedayu, dan Raulo gitu. Mungkin Kelaci juga. Jadi ya begitulah sejarah pabrik gula di Yogyakarta. Mungkin kalau ada kurangnya bisa ditambahin di kolom komentar. Ya sekian dari aku. Nanti kita ketemu lagi di sejarah-sejarah yang lain di Jogja. Oke? Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan buat yang belum tahu bahwa kita pernah ada 19 pabrik gula ya. Selamat mengetahui gitu ya. Mungkin sudah terlalu lama pembahasan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ini jika dirasa berfaedah gitu ya. Akhir kata, salam random. Ini adalah SMA Negeri 2 Bantul yang merupakan ex pabrik gula Bantul. Ini sampai ke Kejaksaan dia Selatan ya nanti.